Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanti Putri Vandrayani, saya dari kelas B2, NIM CF 2018-01094. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Poin pentingnya yaitu yang pertama aktivitas biologis senyawa seri homolog, yang kedua prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik, ionisasi pembentukan kaleat, potensial redox, dan aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Yang pertama itu adalah aktivitas biologis. Pada beberapa seri homolog senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom karbon. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom karbon. Contohnya seperti seri homolog N-alkohol, alkylresorcinol, alkylfenol, dan alkylresol. Ester. Yang kedua ada ester asam, para amenibenzoat atau anestesi setempat. Makin panjang rantai samping atom karbon, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Dan terjadi perubahan sifat fisik, yaitu kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Selanjutnya yaitu menurut Furner 1904, untuk mencapai aktivitas anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah sesuai persamaan deret. Perubahan sifat fisik suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak campur kadang-kadang juga sesuai dengan deret ukur. Menurut Ferguson, kadar molar toksik ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Pada keadaan keseimbangan, kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fase eksternal adalah sama, walau kadar obat dalam masing-masing fasa berbeda. Kecenderungan obat untuk meninggalkan fasa disebut aktivitas termodinamik. Senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik. Senyawa berstruktur tidak spesifik yaitu struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, dan aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Karakter senyawa berstruktur tidak spesifik. Efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik, dosis relatif besar. Walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang kelima, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama sehingga derajat efek biologis sama pula. Larutan jenuh senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis yang sama. Hubungan kadar isoanestesi beberapa obat, anestesi, uap atau gas dengan aktivitas termodinamik pada manusia yaitu 30 derajat Celcius. Senyawa berstruktur spesifik. Senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik. Aktivitas tidak tergantung pada aktivitas termodinamik, melainkan lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Reaktivitas kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan struktur kimia, molekul, distribusi, gugus fungsional, efek induksi dan resonansi, distribusi elektronik, dan interaksi dengan reseptor berperan menentukan untuk terjadinya aktivitas biologis.
Karakteristik senyawa berstruktur spesifik, yaitu efektif pada kadar rendah, melibatkan kesetimbangan obat dalam biofasa dan fase eksternal. Pada keadaan ini, pada aktivitas biologis maksimal, melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibanding berstruktur tidak spesifik, mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Sifat fisika dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis. Ionisasi. Ionisasi sangat penting dalam hubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat pada reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, sebagian obat yang bersifat asam atau basa lemah. Contohnya seperti fenobarbital. Kemudian obat yang aktif dalam bentuk ion, yaitu beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang makin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Contohnya seperti aktivitas sulfonamida. Pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti N, S, dan O. Struktur cincin yang umum terdapat dan cukup stabil adalah struktur cincin dengan jumlah atom 5 dan 6. Ligan mempunyai afinitas yang besar terhadap ion logam sehingga dapat mempunyai struktur sehingga dapat menurunkan kadar ion logam yang toksis dalam jaringan dengan membentuk kelat yang mudah larut dan kemudian diekskresikan melalui ginjal. Potential redox. Potential redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Reaksi redox adalah perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. Aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan adalah suatu senyawa karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, dan surfaktan amfoterik. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai materi hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.